Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang hikmah sholat. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya dengan kita akan belajar tentang gerakan sholat. Kalian insya Allah selalu melaksanakan sholat kan? Kita akan membahas tentang gerakan sholat yang kita lakukan. Apa saja gerakannya? Yuk kita bahas yang pertama. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Saat melakukan sholat harus sesuai dengan contoh yang dilakukan Rasulullah SAW, baik itu gerakan maupun bacaannya. Saat sholat kita tidak boleh melakukan gerakan dan bacaan lain selain yang sudah ditetapkan. Jadi ketika kita sholat kita nggak boleh banyak gerak, ya, nggak boleh bercanda, apalagi sampai kita mengucapkan perkataan yang lain selain doa yang ada pada sholat kita. Untuk yang pertama adalah niat. Niat ini dilakukan di dalam hati saat kita melakukan sholat. Niat juga boleh diucapkan ketika hendak takbiratul ihram. Jadi kita boleh mengucapkan niat, misalnya boleh dibaca di dalam hati, artinya tidak diucapkan. Boleh juga diucapkan melalui lisan kita sebelum takbiratul ihram. Contohnya usolli fardol isya, ya. Usolli fardol isya'i arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan. Di sini ada dua, adaan makmuman, adaan imaman, baru lillahi ta'ala. Kalau kita jadi imam berarti adaan imaman, ya, imaman lillahi ta'ala. Kalau misalnya makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala, ya. Itu kalau berjamaah. Kalau sendiri berarti mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi langsung sendiri, ya, tidak pakai imaman atau makmuman ketika sholat sendiri, ya. Ini adalah niat, salah satu contoh niat sholat, ya. Setelah kita melakukan niat, ya, ada juga gerakan yang lainnya ataupun kita melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dengan mengangkat kedua tangan di bawah atau sejajar dengan telinga, ya. Ini ada dua gerakan, ada yang di bawah, ada yang sejajar dengan telinga. Ini boleh, yang mana saja boleh, karena kan masing-masing gerakan ada hadisnya, ya. Jadi setelah kita niat, kita lakukan takbiratul ihram, yaitu dengan mengangkat kedua tangan, baik itu sejajar dengan telinga ataupun di bawah telinga, dengan syarat telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangannya terbuka, ya, tidak menggenggam. Jadi telapak tangannya terbuka menghadap ke arah kiblat, diangkat baik itu sejajar dengan telinga ataupun di bawah telinga. Selanjutnya, sholat itu dilakukan dengan berdiri tegak. Sholat dilakukan dengan berdiri tegak menghadap ke arah kiblat, ya, dengan kaki, ya, jari kaki juga menghadap ke arah kiblat. Adapun yang tidak mampu untuk berdiri bisa dengan duduk atau tidur atau berbaring, ya. Di sini ada contohnya bagi orang yang sakit tidak kuat berdiri, ya. Kalau berdiri pusing boleh dengan duduk, ya. Kemudian kalau tidak kuat dengan duduk berarti dengan berbaring. Ini artinya apa? Artinya sholat harus tetap dilakukan dengan kondisi apapun selama kita masih sadar. Kecuali kita tidak sadar,
kecuali kita sedang pingsan gitu ya, pingsannya sampai 1 pekan, berarti kita tidak diwajibkan sholat tuh ketika itu. Kenapa? Karena kondisi kita tidak sadar. Kalau kondisi kita sadar, meskipun sakit kita harus melaksanakan sholat. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan, ya. Boleh ditinggalkan ketika kita posisinya tidak sadar atau posisinya sudah meninggal, bukan sholat tapi disolatkan, ya. Nah baik, ini yang gerakan yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca doa iftitah. Nah, membaca doa iftitah ini dilakukan setelah kita takbiratul ihram. Setelah kita takbir, kemudian kita bersedekap. Bersedekap itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, bersedekap ini dilakukan ada yang di atas pusar, ada yang di bagian dada, ya. Ada juga yang di bagian samping perut, ya, di lambung sebelah kiri. Nah, ketika bersedekap ini, ya, setelah kita takbir kemudian bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, dan diletakkan di atas pusar, ya. Kemudian kita membaca doa iftitah. Nah, setelah takbir bersedekap, kemudian kita membaca doa iftitah, ya. Doanya seperti apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini adalah contoh bacaan doa iftitah. Adapun doa iftitah yang lainnya juga ada, ya, tapi yang umumnya dipakai adalah doa yang ini. Ada doa Allahumma baini, ya. Tapi yang sering digunakan adalah doa yang ini. Silakan kalian mau menggunakan doa yang mana, ya. Yang penting berdasarkan contoh dan sunnah daripada Nabi. Oke, setelah kita membaca doa iftitah, yang dilakukan adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini adalah hukumnya wajib. Kalau tadi membaca doa iftitah adalah sunnah, kalau membaca Al-Fatihah ini adalah wajib hukumnya, ya. Setelah baca doa iftitah, kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah ini bisa dikeraskan suaranya atau diisirkan, ya, tidak terdengar. Adapun membaca surat Al-Fatihah yang boleh dikeraskan suaranya bacaannya adalah sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Untuk sholat zuhur dan sholat asar tidak boleh dikeraskan bacaannya. Jadi langsung baca surat Al-Fatihah setelah baca doa iftitah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah kita baca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Quran atau ayat Al-Quran. Nah, untuk membaca ayat Al-Quran ini kalian bisa membaca satu surat penuh, ya. Biasanya kalau kita membaca satu surat penuh itu surat yang pendek, ataupun kita juga boleh membaca beberapa ayat daripada Al-Quran, potongan ayat Al-Quran. Biasanya kalau potongan ayat Al-Quran itu adalah surat-surat yang panjang, ya, seperti ayat kursi, kemudian surat Al-Baqarah ayat terakhir. Nah, itu kan potongan daripada ayat surat Al-Quran, ya. Tapi biasanya
Kalau yang dibaca satu surat penuh adalah surat yang pendek atau juz 30, biasanya seperti itu. Ya, contohnya kalian bisa membaca surat Al-Ikhlas, kemudian An-Nasr, Al-Asr, ya, Ad-Duha dan lain sebagainya. Itu surat-surat yang bisa kalian baca satu surat full ya. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca ayat Al-Qur'an. Nah, ini adalah salah satu gerakan bacaan yang harus dilakukan ketika sholat. Baik, kita lakukan ya, Nak. Kita lanjutkan, Nak. Setelah membaca surat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, kita melanjutkan dengan posisi ruku. Nah, posisi ruku ini ya dilakukan setelah membaca surat ayat Al-Qur'an. Kemudian kalian ruku. Sebelum ruku kalian melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Baru kemudian kalian ruku dengan membungkukkan badan ke depan dengan posisi punggung lurus sejajar dengan kepala kalian. Kemudian kedua telapak tangan memegang lutut serta pandangan mata ke arah tempat sujud sambil mengucapkan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, sebanyak 3 kali. Jadi gerakan selanjutnya setelah membaca ayat Al-Qur'an itu adalah gerakan ruku yang diawali dengan takbiratul ihram, takbir ya, Allahu Akbar, kemudian baru melakukan gerakan ruku. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan gerakan ruku, kita melakukan gerakan yang namanya i'tidal. Gerakan i'tidal ini adalah gerakan berdiri tegak bangkit dari posisi ruku dengan mengangkat kedua tangan seperti takbir. Ya, jadi setelah ruku membungkuk badannya ke depan, kemudian i'tidal, bangun. Ya, sambil mengucapkan ya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma min syai'im ba'du. Nah, ini adalah doa yang ketika dilakukan saat kita i'tidal, bangun dari ruku ya. Nah, setelah i'tidal apa yang dilakukan? Gerakan apa yang kita lakukan? Setelah i'tidal, bangun dari ruku dan mengucapkan doa yang tadi kita baca bareng-bareng ya. Kita melaksanakan gerakan sujud. Nah, gerakan sujud ini adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menyungkurkan badan kita ke tanah. Dengan cara apa? Dengan syarat kedua telapak tangan, semua ujung kaki kita, lutut kita, dahi kita ya atau jidat kita dan hidung kita menyentuh lantai. Nah, jari kaki dan tangan menghadap ke kiblat. Nah, ini adalah posisi sujud seperti ini anak ya. Nah, posisi sujud yang benar seperti ini ya, dengan tangan mengarah ke kiblat, jari-jarinya mengarah ke kiblat, kemudian seluruh bagian dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung-ujung kaki itu menghadap ke arah kiblat sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Nah, sujud ini adalah gerakan yang dilakukan 2 kali. Ketika setelah i'tidal sujud, kemudian nanti ada gerakan duduk di antara 2 sujud atau iftirashi, kemudian dilanjutkan dengan sujud kembali. Nah, setelah gerakan sujud yang dilakukan adalah gerakan duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud ini biasa disebut dengan duduk iftirashi.
duduk iftiroshi ya. Duduk iftiroshi ini adalah posisi di mana duduk dengan posisi bertumpu pada telapak kaki kiri. Nah, di sini ada contohnya. Kemudian telapak kaki kanan ditegakkan ke arah atas. Nah, posisinya seperti ini. Posisi duduk di antara dua sujud. Kemudian sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini adalah gerakan duduk di antara dua sujud atau disebut juga dengan duduk iftiroshi. Nah, selanjutnya setelah melakukan duduk iftiroshi kemudian sujud kembali. Nah, itu ada sujud yang kedua. Nah, kemudian gerakan yang selanjutnya adalah duduk tasyahud awal. Nah, duduk tasyahud awal ini adalah duduk yang sama dengan duduk iftiroshi, namun doanya berbeda. Dan gerakan duduk tasyahud awal ini hanya ada pada sholat zuhur, asar, dan isya. Jadi untuk sholat subuh dan sholat maghrib ya. Jadi untuk sholat subuh tidak ada gerakan tasyahud awal. Yang ada tasyahud awal itu adalah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ini adalah duduk tasyahud awal. Posisinya sama seperti duduk iftiroshi yang tadi kita jelaskan. Hanya saja bacaannya berbeda. Bacaannya adalah At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh sampai situ atau boleh sampai sini ya. Ini adalah bacaan duduk tasyahud awal. Nah, setelah kita melakukan gerakan duduk tasyahud awal, kemudian kita melanjutkan gerakan sholatnya ya, bangun kembali, kemudian melakukan gerakan yang sama dan diakhiri dengan gerakan tawaruk ya. Gerakan tawaruk ini adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini dilakukan dengan posisi seperti duduk iftiroshi, namun bagian pantat kita atau bagian bokong kita menyentuh lantai dan kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Seperti ini contohnya. Ya, dilipat seperti itu, kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki kanan. Nah, duduk tawaruk ini dilakukan saat rakaat yang terakhir. Jadi tawaruk ini dilakukan saat rakaat yang terakhir. Nah, ini adalah bacaan daripada duduk tasyahud akhir ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini adalah doa yang diucapkan atau dibaca ketika tasyahud akhir ya. Insya Allah kalian juga sudah hafal ya. Nah, ini adalah gerakan-gerakan sholat. Kemudian setelah kita melaksanakan duduk tawaruk, tasyahud akhir, dilanjutkan dengan gerakan yang terakhir yaitu gerakan salam. Nah, gerakan salam ini adalah gerakan menolehkan wajah ke kanan, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menoleh ke arah kiri lagi, dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri dengan mengucapkan salam juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah gerakan sholat yang biasa kita lakukan, dan insya Allah kalian semua sudah bisa melaksanakan gerakan sholat itu. Oleh karena itu, Bapak mengajak kepada kalian semua untuk bersama-sama melakukan sholat dengan
khusyuk dengan gerakan yang benar dan bacaan yang benar. Nah, jadi jangan sampai kita yang sudah tahu gerakan sholat tidak melaksanakan sholat. Karena sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang harus dilakukan dalam kondisi apapun, baik itu sakit maupun sehat. Nah, selanjutnya adalah sesi Pintar PABP. Nah, Pintar PABP ini berisi 5 pertanyaan. Adapun pertanyaan yang pertama adalah membaca Al-Fatihah saat sholat hukumnya adalah. Kemudian yang kedua, tuliskan bacaan ruku, ya, tuliskan bacaan doa ruku. Yang ketiga, nama lain dari duduk di antara 2 sujud adalah, tadi sudah kita bahas tuh. Yang keempat, duduk tawaruk dilakukan pada rakaat yang keberapa atau rakaat apa. Dan yang terakhir, bagian-bagian tubuh yang menyentuh lantai saat sujud itu apa saja? Silahkan kalian sebutkan. Silahkan kalian jawab pertanyaan ini sesuai dengan yang sudah tadi kita bahas. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan kepada Pak Fikih ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ke wali kelas kalian. Terima kasih Bapak ucapkan sekali lagi. Salam untuk orang tua kalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.